Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Keesokan harinya, di pagi hari, Wu Sanpao dan Tai mengetuk pintu di luar. Hari ini adalah hari ketika acara perjudian akan diselenggarakan kembali. Kedua orang ini untuk menarik Ye Chen untuk berangkat. Siapa yang tahu jika batu-batu itu akan diganti dengan gelombang batu lain. Bagaimanapun, pintu terbuka dan Ye Chen melangkah keluar. Wu Sanpao dan Tai terkejut memandang Ye Chen dari atas ke bawah. Kemarin aku ingat bahwa kau berada di tahap spiritual tingkat 1, dan hari ini telah menjadi tingkat kelima. Kemarilah, aku akan menceritakan sebuah kisah. Ye Chen meletakkan satu tangan di bahu Wu Sanpao dan satu tangan di Tai, dan berkata dengan penuh arti sambil berjalan. Baru kemarin, aku bermimpi. Aku memimpikannya seekor anjing gila yang cerdas, dan dia akan menggigit aku tanpa mengucapkan sepatah kata pun, jadi aku tidak akan melakukan apa-apa. Jadi aku berlari, karena ada orang gila seperti kalian. Segera, ada suara seperti itu, Wu Sanpao dan Tai mengejar Ye Chen dengan senjatanya. Lihat, izinkan aku mengatakannya. Mimpi itu terpenuhi, dua anjing gila. Ye Chen berlari ke depan, dan dia tidak bisa selesai berbalik dan berteriak. Aku tidak tahu kapan, ketiganya datang ke aula dengan wajah bengkak. Benar-benar tidak mengatakan, karena peristiwa 3 hari yang lalu, kota kuno Tianlong mengubah tempat untuk acara perjudian menjadi tempat ini. Ketiganya masih memilih posisi itu, dan mereka berbaring berjajar, menunggu konferensi perjudian batu dimulai. Segera, bayangan pribadi datang satu demi satu, baik mengenakan jubah hitam, atau mengenakan topeng, atau menutupi wajahnya dengan metode rahasia, tetapi ini bukan apa-apa di mata Ye Chen. Benar-benar dikatakan bahwa benar-benar ada orang yang tidak takut pada langit, tidak membutuhkan jubah dan topeng hitam. Tak lama kemudian, Biou pun datang, dan tetap memilih duduk di sebelah Ye Chen, namun juga tak lupa melirik Ye Chen. Jangan lupa itu setelah acara perjudian kita habisi Wu Changqing. Tanpa melirik Biou, Ye Chen memberikan suara itu kepada Wu Sanpao dan Tai. Aku tidak melupakannya. Tai dan Wu Sanpao sama-sama tertawa dan berkata bahwa mereka tidak lupa melirik Wu Changqing di sisi yang berlawanan. Seperti yang kamu katakan, karena mereka ada di sini, mereka tidak perlu kembali ke Sekte Zhengyang. Ye Chen berkata, aku hanya ingin Wu Changqing mati. Sebelum mereka selesai berbicara, mereka merasakan tubuh mereka terpisah dari kursi. Kemudian, dan kemudian Wu Sanpao dan Tai, keduanya terbang keluar, dan mereka terbang jauh seperti dua busur indah di udara. Mata Ye Chen berayun ke kiri dan ke kanan. Boom! Boom! Dengan dua suara yang datang satu demi satu, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi melihat orang-orang di sekitarnya. Bukankah Tai dan Wu Sanpao dibuang begitu saja oleh orang yang baru saja datang ini? Ketika Ye Chen melihat orang yang hanya duduk di sebelahnya, Ye Chen tiba-tiba ragu-ragu. Bukankah dia Nanming Yusu? Untuk mengatakan bahwa gaun Nanming Yusu juga cukup baru hari ini. Rambut panjangnya diikat, wanita itu mengenakan pakaian pria, dan dia juga memegang kipas lipat umum di tangannya, seperti anak laki-laki tampan. Permisi, bisakah aku duduk di sini? Ketika Ye Chen menatapnya, kebetulan Nanming Yusu menyilangkan pipinya dan tersenyum. Ye Chen bergerak-gerak di sudut mulutnya. Aku tidak menyangka Nanming Yusu memiliki sisi seperti itu.
Dua teman baikku dibuang oleh tanganmu sendiri. Tawa. Ekspresi Ye Chen tidak bisa membantu tetapi membiarkan Nan Mingyusu tertawa. Apa yang senior lakukan di sini? Bukankah kamu juga ingin membeli batu? Ye Chen menatap Nan Mingyusu dengan marah. Mengapa tidak? Kalau begitu kamu membelinya. Aku akan pergi dulu, kata Ye Chen, dan dia berdiri. Apakah Anda duduk di sampingku, yang berani melihat batu dengan mata roda abadi? Beraninya kamu membeli harta kota kuno Tianlong di bawah matamu. Ye Chen berkata, aku melihat senior di sini bukan untuk membeli batu, tetapi untuk menatap aku. Tidak lama setelah itu Ye Chen diseret kembali ke tempatnya oleh Nan Mingyusu. Nan Mingyusu dengan lembut menatap Ye Chen sambil mengguncang kipas lipat. Baiklah, mari kita serius. Nan Mingyusu berkata, tidak lupa untuk duduk di depan Ye Chen, setelah acara perjudian, bisakah kamu membantuku? Ye Chen berkata, apa yang bisa aku bantu? Ikutlah denganku ke 100.000 pegunungan. Mendengar pergi ke 100.000 pegunungan, Ye Chen ketakutan, aku akan buang air kecil. Kata Ye Chen, dan sekali lagi berdiri, tetapi tidak melangkah keluar, dan diseret kembali oleh Nan Mingyusu di tempat. Ye Chen berkata, bibi lepaskan aku. Ye Chen menangis dan memohon belas kasihan. Aku masih di tahap spiritual. Aku masih muda, aku belum menikah dan aku masih memiliki banyak cita-cita. Naming Yusu berkata, mata roda abadimu bisa membuka jalan untukku. Bagaimanapun, Nan Mingyusu jika Ye Chen tidak mengikutinya akan membocorkan identitas Ye Chen. Naming Yusu berkata, aku punya rahasia yang didapat. Ye Chen tiba-tiba mengerutkan kening dan bertanya ragu-ragu, apa yang Anda katakan adalah rahasia yang ada di batu tersegel? Apakah benar-benar ada makhluk hidup di dalamnya? Ye Chen terkejut hebat, dan tidak bisa menahan diri untuk pindah ke Nan Mingyusu, dan berbisik, jadi siapa dia? Naming Yusu berkata, setelah kamu pergi, dia berinisiatif untuk menghubungiku. Dalam perang masa lalu, dia tidak mati, meninggalkan setetes darah. Setelah bertahun-tahun berlari, dia menjadi dewasa. Dialah yang memberitahuku bahwa mata roda abadi bisa membuka jalan untukku. Lalu senior Anda percaya? Iya, aku percaya. Lalu kondisi apa yang senior janjikan padanya? Ye Chen sangat pintar, dan langsung menemukan poin kuncinya. Siapa yang membantu Nan Mingyusu tanpa alasan, siapa yang akan mempercayainya. Meskipun tidak diharapkan bahwa Ye Chen akan menebak bahwa ada transaksi antara dia dan orang di dalam segel batu itu, Nan Mingyusu mengirimkan pesan ke Ye Chen. Syaratnya adalah aku harus mengirimnya ke gua. Gua. Ye Chen mengerutkan kening lagi. Gua di salah satu dari 5 tempat terlarang di dataran Chu. Ya benar itu di sana. Ye Chen berkata, itu tanah terlarang. Hanya ada kematian setelah masuk. Siapa bilang hanya kematian setelah masuk? Nan Mingyusu tersenyum misterius, aku pernah masuk. Setiap 10 tahun, gerbang gua akan terbuka lebar. Hari itu, ini seperti kepedulian Tuhan terhadap makhluk hidup. Tidak ada kekuatan misterius untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Apa benar? Wajah Ye Chen tidak percaya. Tentu saja itu benar. Nan Mingyu tersenyum. Hari itu, semua kultivator bisa masuk, tetapi hanya mereka yang di bawah tahap Heavenly Immortal, dan jika tahap Heavenly Immortal masuk, jiwanya akan mati, jadi dia tidak bisa keluar. Apakah ada harta karun di gua itu? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja ada harta karun, dan semua adalah harta karun besar. Nan Mingyusu tersenyum,
Dan kemudian tidak lupa menambahkan kalimat, tetapi hanya jika kau dapat menemukannya, tidak tertarik untuk melihatnya. Dengan komentar ini, mata Ye Chen berbinar. Ye Chen sangat sadar bahwa memasuki gua terlarang kesempatan besar untuk mendapatkan keberuntungan dan disebut harta karun oleh Nanming Yusu, itu pasti luar biasa. Mengapa orang di dalam batu tersegel ingin pergi ke gua? Setelah mengerang, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Nanming Yusu. Entahlah. Maka kamu tahu bahwa akan berbahaya berjanji dengan orang-orang seperti dia. Kata-kata Ye Chen cukup mendalam. Kamu harus berpikir jernih tentang ini. Jika dia mendapat apa yang diinginkannya, seluruh dataran Chu akan menderita. Nan Mingyu menarik napas dalam-dalam dan menatap Ye Chen penuh harap. Tolong bantu aku, yakinlah. Aku memiliki senjata ajaib surgawi yang dapat melindungimu, selama kau berjanji ikut ke 100.000 pegunungan, aku akan memberimu metode rahasia keimortalan. Biarkan aku memikirkannya, Ye Chen jatuh ke dalam kontemplasi yang mendalam. Di kursi, Ye Chen sedang merenung, dan Nan Mingyu masih menunggu jawabannya. Bagaimanapun, Ye Chen mengangguk. Karena kamu percaya padanya, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kali ini, aku akan membantumu. Terima kasih. Melihat Ye Chen setuju, Nanming Yusu sangat bersemangat. Tapi premisnya adalah Anda memberikan jurus rahasia kepadaku terlebih dahulu. Sepakat. Nanming Yusu sangat menyegarkan, aku akan memberikan jurus rahasia kepadamu. Tak perlu dikatakan, Ye Chen juga siap. Segera, sejumlah besar informasi mengalir ke dalam pikiran Ye Chen, dan itu berubah menjadi sejumlah kecil karakter kecil, dan ada juga banyak perasaan para pendahulu. Janji kekacauan. Ye Chen, yang menutup matanya, bergumam. Metode ini diciptakan oleh ayahku, Kaisar. Saat Ye Chen bergumam, Nanming Yusu tidak lupa menguraikan esensi dari metode rahasia untuknya. Metode ini adalah metode penggabungan yang misterius. Misalnya, dengan metode ini, kamu dapat melemparkan dua jenis keterampilan mistik pada saat yang sama, seperti serangan telapak tangan dan serangan jari. Dalam satu pukulan, kau menggabungkan dua jenis mistik ini, dengan mempertimbangkan kekuatan keduanya. Secara alami, kau juga dapat menggabungkan 3 jurus, 4, atau bahkan lebih, tetapi ini sederhana, tetapi sangat sulit dilakukan, ayahku, hanya 90 misteri yang digabungkan. Tetapi perlu dikonfirmasi bahwa semakin banyak jurus digabungkan, semakin kuat kekuatannya, dan semakin sulit untuk mengendalikannya. Jika kau tidak berhati-hati, kau mungkin akan menderita serangan balik dari jurus ini. Jadi, jika kau ingin membuat kemajuan cepat, kau harus selangkah demi selangkah. Di bawah perkataan Nanming Yusu, Ye Chen jatuh ke dalam keadaan pencerahan. Bepergian dalam misteri kekacauan, hati Ye Chen terkejut. Metode misterius ini bisa disebut melawan langit. Mengintegrasikan jurus menjadi satu. Ye Chen mungkin tidak tahu bahwa pada saat pencerahannya mempelajari jurus, acara perjudian batu sudah berjalan lancar, dan klimaksnya luar biasa. Di sudut, Wu Sanpao dan Tai Yi dengan hidup saling memandang dengan wajah gelap. Sebelumnya, mereka dibuang dengan cara yang canggung, dan mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Meskipun aku benar-benar ingin membengkak di tempat, aku melirik Nanming Yusu, dan keduanya hanya membujuk. Jika mereka bergegas, mereka akan terlempar lebih tinggi dan lebih jauh, atau mereka akan dipukuli dengan kejam jika mereka tidak bisa. Dia bergidik. Wu Sanpao memarahi dan menyeringai tanpa henti.
Dari mana asalnya dia itu, dan itu tidak biasa. Bahkan ketika aku berada di puncak kekuatanku, aku bukan lawannya. Meskipun Tai juga kesal, dia harus mengakui bahwa Nan Mingyusu terlalu kuat. Nan Mingyusu berkata, "Satu kutukan lagi, percaya atau tidak, mulut kalian akan sobek, jangan mengganggu Ye Chen." Saat keduanya memarahi dan menyeringai, suara Nan Mingyu melintas di benak mereka. Ini membuat mereka berdua takut, dan mereka lari keluar. Acara perjudian berlanjut dan tidak ditangguhkan karena keduanya pergi. Matahari dan bulan berubah, siklus siang dan malam. Ye Chen mungkin tidak menyangka bahwa dia sedang duduk selama 3 hari. Ketika Ye Chen bangun, acara perjudian batu hampir berakhir. Dengan ludah udara pengap, mata Ye Chen penuh kegembiraan, luar biasa, sangat indah. Aku memenuhi perjanjian, kamu tidak bisa begitu saja menepati janjimu. Nan Mingyu berteriak, lalu dia masih mengangkat tinjunya. Jika kamu berani tidak mengikutiku, kamu tahu konsekuensinya. Iya, saya tidak berani senior. Ye Chen tertawa. Ye Chen punya alasan untuk percaya bahwa Nan Mingyusu bisa menamparnya dengan tamparan. Anda harus tahu bahwa gadis itu telah menjadi orang yang kejam di dunia sebelumnya, dan bahwa ayahnya adalah kaisar dunia. Ayo pergi sekarang. Nan Mingyusu telah berdiri. Tunggu, aku punya urusan yang harus diselesaikan, harus menghabisi seseorang dulu. Ye Chen juga berdiri, tidak lupa melirik dengan mata dingin, dan akhirnya menatap Wu Changqing, yang ditutupi jubah hitam. Nan Mingyusu berkata, "Kenapa repot-repot? Aku akan menghabisi orang itu untukmu." Ye Chen berkata, "Tidak perlu, aku ingin menghabisinya dengan kekuatanku sendiri." Nan Mingyusu berkata, "Oke, aku akan menunggumu. Lakukanlah dengan cepat." Lelang batu terakhir di festival perjudian batu sangat berapi-api. Tetapi Ye Chen tidak berpartisipasi, karena meskipun batu itu terlihat cerah dan indah, sebenarnya tidak ada apa-apa di dalamnya. Akhirnya, melirik Wu Changqing, Ye Chen berbalik dan berjalan keluar dari awan, keluar dari tempat pelelangan. Segera, Nan Mingyusu juga keluar, dan saat dia melangkah keluar dari area pelelangan, kostum pria itu langsung menjadi kostum wanita. Begitu mereka keluar, Wu Sanpao dan Tai Yi menjaga pintu berkumpul. Tai Yi berkata, "Di mana orang yang membuangku? Biarkan dia keluar, aku akan memberi pelajaran hari ini padanya." Suara Wu Sanpao kasar. "Ini adalah dunia yang kacau, dan dia harus diajari," katanya. Tai Yi juga cemas dan dimarahi. Melihat Ye Chen, dia menutupi dahinya secara langsung. Nan Mingyusu, yang dengan lembut menepuk Tai Yi dan Wu Sanpao, dengan santai berkata, "Apakah yang kau bicarakan adalah aku?" Wu Sanpao dan Tai Yi mengarahkan pandangan mereka ke tubuh Nan Mingyusu. Ketika mereka melihat bahwa gadis itu cantik, aku tidak tahu apakah kecantikan ini. Seketika Nan Mingyusu menamparkan keduanya. Dengan tamparan keras, keduanya terbang keluar dari kota kuno Tianlong. Butuh waktu lama sebelum mereka mendengar suara pendaratan. "Cepat, lakukan urusanmu," Nan Mingyusu berteriak seperti tidak ada apa-apa, bertepuk tangan dan berbalik. Oke, oke. Ye Chen tersenyum, dan setelah diam-diam memprovokasi, tidak ada yang bisa memprovokasi seorang wanita, dan tidak ada wanita yang bisa memprovokasi gadis gila ini, tamparan ini tidak biasa. Akhirnya, melirik Nan Mingyusu, Ye Chen berbalik dan menghilang. Tidak lama setelah dia pergi, Ye Chen melihat beberapa orang berjalan keluar dari area pelelangan, dengan ekspresi berbeda. Di antara kerumunan, Wu Changqing keluar,
dan suasana hati mereka tampak baik. Wu Changqing juga mendapat banyak harta yang baik di festival perjudian batu. Wu Changqing sangat senang ketika mereka pergi, mereka tidak pernah mengetahui bahwa ada seseorang di belakang mereka. Ye Chen berteriak, "Wu Changqing, bersiaplah untuk menahan amarahku yang mengerikan." Untuk